Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. God is good. And all the time. God is good. Haleluya. Mari kita memuji nama Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita. Thank you Jesus. Yuk tepuk tangan bagi Allah kita. Sebab yang layak terima pujian sembah kita. Haleluya. Saudara belum pernah dengar lagu ini, kita mau sama-sama nyanyikan pujian ini ya saudara. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu. Mari berjalan, ku berjalan, tinggalkan masa lalu, katakan kasih-Mu, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus kau sekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Sudah percaya hanya Tuhanlah sumber sukacita kita, amin. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan, tinggalkan masa lalu,
Engkau sukacita kami Tuhan Yesus. Amin. Saudara percaya Tuhan Yesus kita baik, amin. Ya sebelum kita memuji Tuhan lebih lagi, yuk berikan salam satu dengan yang lain. Turn to your neighbor dan katakan, God is good. Praise the Lord. Haleluya. Yuk kita mau mengakhiri minggu ini saudara dengan sukacita lebih lagi. Haleluya, kita menyatakan Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dikatakan tiada berkesudahan hatimu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, amin, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Thank you Jesus. Katakan tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Yuk jempolnya katakan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yuk kita mau katakan kalau Yesus dulu, sekarang, dan selamanya gak pernah berubah. Amin. Thank you Jesus. Katakan Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus ku baik. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang, dan tunjuk kanan kirimu, katakan Yesus baik bagimu. Yesus baik bagimu. Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus ku baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Once again, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sama-sama sekali lagi katakan Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan dari selama-lama sampai selama-lama, untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yang percaya Tuhan Yesus baik, berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Sorakan gariskan. Thank you Jesus. Silakan duduk Bapak Saudara terkasih di dalam Tuhan. Praise the Lord. Mari kita mau siapkan hati kita untuk firman-Nya pagi hari ini. Thank you Jesus.
saudara, saya undang untuk kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Engkau besertaku, Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Katakan, Kau kuatkan kami Tuhan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Katakan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan Kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kekuatan kami Tuhan, dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan buat janji-Mu di dalam kehidupan kami. Kau Allah Immanuel. Terima kasih Engkau sudah menyertai kami sampai hari ini, bahkan sampai di ujung dari tahun 2025. Kami percaya Engkau Immanuel. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan hidup kami, hati kami, telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan. Biarlah firman ini boleh tertabur dalam kehidupan hati kami, boleh bertanam dan bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi baru, menjadi manusia baru di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Thank you worship team. Haleluya. God bless you. Oke. Ya, Tuhan itu baik. Amin. Saudaraku, saya tadi baru waktu jemput si Brother Richard Sim ini, saya bilang, hari ini saya agak khotbah sedikit beda dengan tema, ya. Dan saya percaya kamu belum pernah dengar khotbah ini, ya, saudaraku. Dan kemudian saya sharing sedikit, ya. Saudaraku, kalau saudara mau judul khotbah saya adalah God of Silence. Dalam bahasa Indonesianya, Allah dalam keheningan. Oke, saudaraku, selama ini kita sangat akrab sekali dengan God of Miracle. Ya, Allah yang melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Allah yang menjawab doa kita. Kita terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Tapi God of Silence, Allah dalam keheningan, itu sesuatu yang seringkali tidak dibahas di gereja. Kita tidak dengar dalam khotbah-khotbah. Sepertinya bahwa itu sesuatu yang sangat asing. Tetapi saudaraku, mari kita belajar di akhir dari tahun 2025 ini. Kita belajar satu karakter Allah. Satu keheningan di dalam Allah. Tetapi keheningan di dalam Allah itu bukanlah absen, bukanlah Allah tidak peduli, ya. God
When God is silent, is not God absent. Bukan berarti bahwa Allah itu absen. Allah itu tidak hadir. Allah itu tidak tahu tentang kehidupan kita. Karena itu tetaplah kita percaya kepada Tuhan. Saudaraku, kita baru melewati Natal. Natal pada waktu Yesus lahir. Itu adalah malam yang sunyi dan senyap. Makanya ada Silent Night, bukan lagunya? Silent Night. Ya, malam sunyi senyap. Saudaraku, yang menarik di sini, Natal tidak diawali dengan sesuatu yang spektakuler. Natal tidak diawali dengan kejadian-kejadian earthquake, bumi bergoncang, atau thunderstorm yang dahsyat. Natal diawali dengan keadaan yang sunyi dan senyap. Bahkan 400 tahun sebelum Natal, Tuhan tidak berbicara satu kali pun. Tuhan tidak pernah mengatakan apapun kepada nabinya. God is silent 400 years. Dan itulah yang kita, tiba-tiba, saudaraku, malam itu datang. Malaikat datang menghampiri gembala-gembala di Bethlehem. Dan dia berkata, hari ini telah lahir juru selamat. Bahkan saudaraku, bintang yang tidak ada silent, tidak ada suara, menunjukkan jalan ke timur. Sehingga orang-orang Majus, raja-raja Majus dari Persia bisa datang melihatnya dan mengikuti bintang itu. Itulah Natal. Saudara, saya mau tunjukkan kepada saudara satu buah video. Ya, mungkin saudara nggak tahu nama orang ini, tapi mungkin kalau saudara nggak asing dengan sosial media, TikTok or whatever, saudara akan sering pernah lihat orang ini muncul. Ya. Aku hidup dengan pembuluh darah aortaku robek yang dapat mengancam hidupku. Tahun 2016, dokter berkata, tanpa operasi aku hanya punya waktu 2 tahun untuk hidup. Dan kalau dioperasi, peluangnya hanya 50-50. Artinya aku masuk kamar operasi, keluar bisa hidup atau mati. Saat itu rasanya seperti seluruh dunia berhenti bergerak. Dokter bilang pembuluh darah aortaku robek di bagian dalam. Dan robekan itu memicu 5 buah aneurisme, yaitu pembuluh darah menggelembung seperti balon yang tipis kulitnya. Total semuanya aku punya 5 balon tipis yang bisa pecah kapan saja. Dan kalau pecah, aku akan kehabisan darah dalam hitungan detik. Mati. Letak balon ada yang satu yang sangat dekat dengan jantung. Ini yang membuat sangat berisiko tinggi jika dioperasi. Yang lain di ginjal kanan, lambung, dan 2 lagi di belakang kedua lututku. Teman-teman, bagiku ini bukan hal yang mudah. Bayangkan setiap hari hidup dengan ancaman kematian karena membawa 5 balon yang bisa pecah kapanpun. Setiap gerakan aku harus sangat hati-hati. Tidak boleh mengangkat berat dan aktivitas yang sangat berat. Dan maaf ya, kalau aku pup atau buang air besar, tidak boleh terlalu mengeden. Akhirnya, aku dan keluargaku memutuskan untuk tidak dioperasi. Jika dokter berkata hidupku hanya 2 tahun, maka aku akan menjalaninya 2 tahun itu sebaik-baiknya untuk Tuhan dan keluargaku. Detik demi detik, jam demi jam, dan hari demi hari aku jalani. Perjalanan itu pelan-pelan mengajariku arti berserah total, bukan menyerah, tapi melepaskan ketakutan, kekhawatiran kepada Yesus. Aku bisa berdamai dengan keadaanku. Setiap hari yang aku punya sungguh suatu anugerah Tuhan buat aku. Dan tahun ini sudah 9,5 tahun sejak vonis itu. 5 balon aneurismaku itu masih ada. Tubuhku memang tidak sempurna, tapi aku masih hidup. Dan bagiku itu bukan kebetulan, itu mujizat. Teman-teman, jika kamu sedang menghadapi sesuatu yang menakutkan, ingatlah, mujizat tidak selalu berarti masalahmu hilang. Kadang kekuatan untuk tetap bertahan dalam masalah adalah mujizat. Selama Tuhan masih memberimu napas, rencananya belum selesai dalam hidupmu. Terima kasih sudah mendengarkan kisah nyataku ini. Jika ini menguatkanmu, silakan sebarkan kepada orang yang butuh harapan. Adalah buktinya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Kita kasih tepuk tangan buat orang ini.
Namanya Andi Santoso, saya nggak terlalu kenal secara pribadi, tapi saya tahu dia aktif, lulusan sekolah Alkitab, saudaraku, pasti beriman, ya, aktivis Kristen, mungkin bukan gembala, tapi saya percaya dia melayani Tuhan dengan setia, ya. Nah, bukan cuma itu saja, yang terakhir saya lihat, bahkan dia terancam ginjal kanannya rusak. Ya, ada penyempitan pada saluran kencing dari ginjal kanan ke kandung kemih, sehingga air kencing nggak bisa turun. Rasa sakitnya luar biasa. Bisa dioperasi, tetapi dia disarankan untuk tidak dibius total, karena dia punya yang tadi itu, aneurisma, balonnya. Ya, ada 5 balon. Yang kalau pecah darahnya akan habis, dia akan mati. Dan dia menulis, hari ini operasi ke-10 dalam 3,5 tahun. Capek, iya. Takut mungkin. Tapi imanku belajar satu hal. Tuhan setia dalam setiap proses. Terima kasih untuk setiap doa. Jika kamu sedang berjuang juga, aku berdoa. Tuhan menguatkanmu hari ini. Saudara, cerita seperti ini mungkin sering kita dengar, sering dialami, bahkan mungkin kita pernah mengalami walaupun tidak seberat ini. Ada masa-masa sukar di dalam kehidupan kita. Ada masa-masa sulit yang membuat kita bertanya, Tuhan, why, mengapa saya harus mengalami? Apa yang saya harus lakukan? Untuk apa? Apa yang saya bisa berikan? Apa yang harus saya lakukan? Mengapa Tuhan? Bagaimana saya bisa sembuh? Bagaimana saya bisa lakukan ini? Saudara, ini adalah satu dilema dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, antara janji Allah dengan kenyataan yang kita alami, yang kita hadapi. Sepertinya Allah berjanji bahwa hidup kita ini baik, menjaga Immanuel. Tapi kenapa kita harus mengalami semuanya ini? Ada perbedaan antara doktrin teologia yang dikhotbahkan, yang didengarkan, dengan kenyataan yang kita hadapi saat-saat ini. Tapi saudaraku, yang lebih lagi, seolah-olah ketika kita bertanya kepada Tuhan, seolah-olah Tuhan itu diam, seolah-olah Tuhan tidak menjawab. Dan masa-masa ini menjadi masa pergolakan iman. Karena ada keraguan-raguan, ada ketakutan, ada kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita datang ke gereja setiap minggu. Nah, bahkan saudaraku, ada banyak orang yang mengasumsikan bahwa penderitaan yang kita alami, keadaan yang buruk yang kita alami, itu adalah hukuman dari Tuhan. Karena dosa-dosa kita, karena Tuhan membuang kita, karena Tuhan tidak peduli. Itu setimpal dengan kesalahan dan dosa-dosa yang kita lakukan. Mari kita lihat Yohanes pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Buta sejak lahir. Dan murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Saudara, pertanyaan orang-orang Farisi kepada Yesus pada waktu itu adalah pertanyaan yang sudah lama ditanyakan dan tidak ada satu orang pun yang bisa menjawabnya. Orang bertanya, orang lumpuh ini kenapa dia orang buta ini kenapa dia buta sejak lahir? Kenapa dia lahir dengan kebutaan? Kenapa dia lahir tanpa kelopak mata? Kenapa? Dosa siapa? Dan itu menjadi doktrin teologi di abad 1 dan bahkan sebelumnya. Orang-orang Farisi, orang-orang Taurat percaya bahwa itu hukuman Tuhan. Orang-orang mereka percaya bahwa orang ini ya
lahir karena dosanya dan bahkan mungkin dosa orang tuanya. Tapi saudaraku kalau dipikir, kenapa dosa orang tua harus ditanggung oleh anaknya? Atau kalau anak itu berdosa, dia belum lahir, belum melakukan dosa, kenapa dia harus lahir dalam keadaan buta tanpa bola mata? Dan saudaraku, Yesus mengklarifikasi, menjelaskan, mendobrak satu pemahaman teologi pada waktu itu bahwa sebenarnya bukan dosa orang tua dan bukan dosa anak itu, tetapi adalah karena pekerjaan Allah akan dinyatakan di dalam kehidupannya. Saudaraku, perlu saudara ingat bahwa orang buta ini buta sejak lahir. Dan dia hidup di tengah-tengah orang yang menganggap bahwa dia lahir karena dosa. Sudah dia nggak bisa melihat, dia nggak bisa melihat dunia yang baik, dunia yang indah, dunia yang penuh dengan binatang dan hal yang lainnya. Tetapi dia dikelilingi dengan orang-orang yang sinis kepada dia, yang berpikir bahwa ini orang berdosa dan tidak harus dijauhi orang seperti ini. Dia orang berdosa, kita orang yang kudus. Saudara bisa bayangkan bahwa dia hidup seperti itu, dia dipandang hina, dia dipandang orang berdosa, dan dia dipandang sebagai orang yang dihukum Tuhan. Tapi saya mau katakan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, bahwa penderitaan dan kesulitan itu semua Alkitabiah. Mari kita lihat contoh orang-orang di dalam Alkitab. Abraham dan Sarah. Saudara, Abraham dan Sarah merupakan satu tokoh yang luar biasa. Tokoh orang beriman. Tokoh daripada akar daripada kekristenan, Yahudi, kekristenan dan bahkan Islam. Saudara, kita bisa lihat Abraham ini dalam Kejadian 12 sampai 18. Dalam 25 tahun kehidupan, mengalami kehidupan yang penuh dengan penantian. Mari kita lihat Kejadian 12 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Dalam Ibrani pasal 11 Alkitab katakan bahwa karena iman Abraham pergi meninggalkan tempat kelahirannya Ur Kasdim. Dia pergi ke Haran yaitu Syria dan pergi ke Israel sekarang, Kanaan, ya. Tempat di mana Tuhan tunjukkan. Jarak yang ditempuh sekitar 2.400 km. Zaman waktu itu tidak ada pesawat. Jadi saudaraku, saudara kita harus bayangkan bahwa dia meninggalkan semuanya karena iman. Tetapi ketika dia sampai di Haran, sampai di tanah Kanaan, kita mendapati bahwa Abraham dan Sarah yang sudah menerima janji Tuhan tetap tidak mendapatkan anak. Bahkan di dalam Kejadian pasal yang ke-12, Kejadian pasal 15, setelah 10 tahun Tuhan berbicara kepada Abraham di Ur Kasdim dan di Haran. 10 tahun setelah Tuhan berbicara, Tuhan, Alkitab menulis Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di Kejadian pasal yang ke-5. Ini setelah 10 tahun. Kejadian 15 pasal yang 2. Abraham menjawab, ya Tuhan, ayat 2. Ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak dan akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Saudara bisa bayangkan. Abraham menerima janji Tuhan. Saya percaya dia excited. Oke? Wah, excited. Dia tinggalkan semuanya. Dia ngomong sama istrinya, oh kita akan punya anak. Tuhan akan memberikan kita bangsa yang besar. Keluarga kita akan menjadi bangsa yang besar. Dia excited saudaraku. Dia jalan sampai ke Haran. Bahkan sampai ke Israel. Kanaan.
10 tahun setelah itu Tuhan tidak bicara apa-apa. Dan ayat yang kedua, Kejadian 15, ayat pertama Tuhan bicara, datang. Dan ayat yang kedua itu menyatakan hatinya Abraham. Apa hatinya Abraham? Abraham mengeluh. Tuhan, Engkau apa yang Kau berikan kepadaku? Aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang mewarisi adalah Eliezer, orang Damsyik itu. Orang kepercayaan Abraham. 10 tahun sejak Tuhan bicara dan memberikan janji, Tuhan tidak pernah bicara apapun kepada Abraham. Saya bisa bayangkan 10 tahun baru Tuhan muncul. Dan respon Abraham pertama, dia mengeluh. Saya lihat dia mengeluh. Betul kan? Tuhan gak berikan apa-apa. Artinya mana janjimu Tuhan? 10 tahun yang lalu saya masih ingat. Dan aku setiap kali aku berdoa. Tapi Tuhan gak memberikan. Ayat yang ketiga. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan. Sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Saudara, ini apa yang Abraham terjadi responnya? Dia frustasi. Dia judging God. Dia klaim. Dia judging God loh ini. Tuhan, Engkau tidak memberikan kepadaku satu keturunan. 10 tahun, saudara. Look what you have given to me. No offspring. Tapi ayat yang keempat. Luar biasa. Walaupun kata-kata Abraham sangat keras. Tapi Tuhan itu bicara begini. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya. Orang ini, Eliezer, tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Dan apa yang terjadi ayat selanjutnya, saudaraku, Tuhan bawa Abraham keluar dari kemahnya. Terus kemudian dia berkata, coba lihat ke langit. Malam hari waktu itu, ada bintang banyak bertaburan. Saudaraku, Tuhan ngomong, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudaraku, ini luar biasa, saudaraku. Ketika saya baca ini, saya bisa melihat kesabaran hati Tuhan. Walaupun Abraham sudah 10 tahun menanti, dan dia marah, dia mengeluh, dia frustasi. Tapi ketika Tuhan datang, Tuhan mengulang janjinya kembali. Ya, 10 tahun. 10 tahun Abraham menunggu janji Tuhan. Itu Kejadian 15. Kita lompat Kejadian 16. Ya, Kejadian 16, saudaraku, apa yang terjadi? Itu diperkirakan hitungan itu baru 1 tahun terjadi dari Kejadian 15. Nah, Kejadian 16 itu adalah cerita di mana Sarah memberikan usul kepada Abraham. Tuanku, gimana kalau Hagar ini aku berikan kepadamu? Baru 1 tahun loh. Baru 1 tahun setelah 10 tahun penantian Tuhan Abraham. Dan Tuhan memberikan janjinya lagi. Ya, 1 tahun kemudian dalam penantian Abraham, Sarah mengusulkan Hagar. Dan ternyata Abraham menerima. Ya kan, itu custom di situ. Tapi saya berpikir, saudaraku, why God silent? Kenapa Tuhan diam? Kenapa Tuhan tidak mencegah Abraham? Hei Abraham, jangan hampiri Hagar. Di mana Tuhan pada waktu itu? Ketika Abraham mau melakukan kesalahan. Saya berpikir di mana Tuhan? Dan saudaraku, ternyata ketika Abraham dan Sarah pergi ke Mesir, satu waktu sebelum mereka ke sana ya, sebelum ke Kanaan, ketika mereka datang ke Mesir, karena Sarah itu cantik, ada Raja Mesir yang naksir sama Sarah. Dan ketika dia mau naksir, dia mau mengambil
Karena Abraham bilang Sarah itu saudara dia, bukan istri. Ya, ingat cerita itu? Tuhan interfere. Tuhan datang kepada Raja Filistin, Raja Gerar, dan dia berkata, jangan sentuh Sarah. Tuhan interfere. Tapi kenapa? Pada waktu Abraham menghampiri Hagar, Tuhan tidak interfere. Itu Kejadian 16. Kejadian 17. Ya. Setelah Ismail lahir dan dewasa, kira-kira sudah 12 tahun Ismail itu usianya. Apa yang terjadi? Kejadian 17, Abraham berumur 99 tahun. 75 tahun waktu dia dipanggil diberikan janji Tuhan. Ya. 24 tahun dan menunggu janji Tuhan. 12 tahun setelah kesalahan Abraham menghampiri Hagar. Mari kita lihat Kejadian 17 ayat yang pertama. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Saudaraku, ketika Tuhan datang kepada Abraham, dia menyatakan dirinya sebagai El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Saudaraku, artinya ketika Tuhan datang, dia menyatakan sesuatu hal kepada Abraham. Dan itu yang menjadi poin saya hari ini. Ketika kita tidak bisa melihat tangan Tuhan dalam kehidupan kita, tetaplah percaya hati dan karakter Tuhan tidak berubah. Amin. Saudara boleh tidak bisa melihat, tidak melihat tangan Tuhan, mujizat Tuhan pada waktu itu. Tapi tetaplah percaya hati dan karakter Tuhan tidak berubah di dalam kehidupan kita. Kita tepuk tangan buat Tuhan. Dia memperkenalkan dirinya sebagai El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Ketika datang kepada Abraham, dia berkata, Akulah Allah yang Maha Kuasa, itulah karakterku. Tidak ada yang tidak mungkin di dalam kehidupanku. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Saudara, saya percaya bahwa Alkitab penuh dengan cerita orang-orang yang real. Orang-orang yang penuh dengan kebimbangan, dengan keraguan-raguan ketika menghadapi hal-hal seperti itu. Tapi kita juga melihat karakter Allah yang terbukti. Dia Allah setia yang menepati janjinya dalam kehidupan kita. Dan biarlah apa yang pernah terjadi, ini bukan cerita fiktif, tapi cerita yang real. Apa yang terjadi dalam kisah Abraham, itu terjadi juga di dalam kehidupan kita. Yang bisa katakan amin. Nah, apa yang menjadi respon Abraham setelah 24 tahun dia menunggu? Kejadian 17 ayat 15. Dan ini menarik saudara. Ya. Abraham itu bapak beriman. Tapi ketika saya cerita seperti ini, saudara bisa melihat betapa struggle-nya Abraham. Betapa dia hidup dalam kebimbangan juga. Dia normal, dia manusiawi seperti kita. Kita pernah bimbang, kita bisa bimbang, kita bisa ragu. Kejadian 17 ayat 15. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah itulah namanya. Ya, mother of the nation. Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa akan lahir daripadanya. Ayat yang ke-17. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa. Saudara, kalau saudara dengarkan seseorang dan tertawa, itu artinya saudara tidak percaya. Betul?
Betul enggak? Betul enggak? Ada orang yang ngomong sama saya, Pak Peter, saya mau kasih saudara, saya kasih rumah. Tapi orang ini income-nya, maaf kata, nggak mungkin bisa kasih rumah sama saya. Iya kan? Apa yang saya lakukan? Ojo guyon Bapak. Ya kan saya ketawa. Iya kan? Saya nggak percaya dengan apa yang dia katakan. Dengan apa yang dia janjikan. Dan ini yang dia lakukan Abraham ketika Tuhan bicara sama dia. Tahun depan Sarah akan punya anak menjadi mother of the nation. Ibu dari banyak bangsa, ibu dari raja-raja. Abraham tertawa. Bahasa Perancisnya ngenyek, saudaraku. Iya kan? Loh, saudaraku, ojo guyon toh Tuhan, ojo guyon ya. Ini banyak orang Surabaya, jadi saya, ya ojo gitulah Tuhan. Ya kan, saya ini sudah nunggu 24 tahun lah, ojo, tidak usah janji-janji lah. Tidak usah memberikan, PHP, pengharapan palsu. Tapi Abraham tertawa. Dan ayat selanjutnya kalau saudara baca, Sarah pun tertawa. Sarah juga ketawa. Dia berkata, masih birahikah aku pada suamiku? Saudara, dan inilah yang sering, yang kita bisa lihat dari kehidupan Abraham. Tapi Tuhan punya respon yang luar biasa. Ayat yang ke-18. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenakan hidup di hadapanmu, tetapi Allah, ayat 19, tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Ishak, yang artinya tertawa. Saudara, Tuhan mau mengingatkan Abraham, ketika kamu memanggil anakmu Ishak, engkau ingat bahwa engkau sudah pernah mentertawakan Tuhan. Wow. Dia mentertawakan Tuhan. Jadi selama dia pernah manggil anaknya, dia ingat peristiwa itu. Namanya dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Saudara, kita perlu belajar. Ketika Anda tidak bisa melihat tangan Tuhan, tetaplah percaya hati dan karakter Tuhan yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Ingatlah, apapun yang saudara alami di tahun ini, apapun yang menjadi kesulitan, struggle, tantangan di dalam kehidupan Anda. Dan sepertinya Anda tidak bisa melihat tangan Tuhan. Sepertinya God is absent atau silent. Tetaplah percaya hati Tuhan buat Anda dan karakter Tuhan tidak berubah. Yang percaya katakan amin, tepuk tangan buat Allah kita. Yusuf excited menerima janji Tuhan. Dia melihat mimpi dari Tuhan. Matahari, bulan, dan bintang menyembah dia. 12 berkas gandum menyembah dia. Wah, itu artinya dia akan diangkat tinggi. Tetapi kita melihat bahwa dia dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya sendiri. Dan Alkitab tidak pernah menyatakan bahwa Allah mendatangi Yusuf di tengah kesukarannya dan menghibur Yusuf. Jangan khawatir, aku menyertai Immanuel. Gak pernah loh. Alkitab tidak pernah menulis mencatat. Allah memberikan kekuatan dan penghiburan kepada Yusuf. Bahkan saudaraku, ketika dia difitnah, dia hidup dalam kebenaran, dia difitnah, dia masuk penjara, surga pun diam. Surga tidak lakukan interview apapun, kirim malaikat, bongkar penjara, bebaskan Yusuf. Tidak. Bahkan saudaraku,
seakan Yusuf bukan hanya dilupakan oleh Tuhan, Allah, tetapi juga dilupakan oleh juru minum raja selama 2 tahun. Tapi kita tahu di balik kesunyian Tuhan, keheningan Tuhan, Allah bekerja di belakang layar. Dia mempersiapkan satu jabatan untuk Yusuf, Perdana Menteri, yang tidak bisa dilewati, diperoleh melalui jalan apapun, kecuali melalui jalan proses kehidupan. Melalui jalan penjara dan hal-hal yang lain yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Yusuf. Ayub setelah semua penderitaannya datang bertubi-tubi. Ayub berteriak, bertanya, dan mencari jawaban kepada Tuhan. Dan selama dia mencari jawaban, Tuhan pun diam, tidak memberikan jawaban. Datanglah 3 temannya dari tempat jauh, dan mereka berkata, Ayub, kamu sudah berdosa, makanya Tuhan lakukan seperti ini. Mereka menjas Ayub. Ayub sampai marah dan dia bertanya sama Tuhan. Tuhan pun diam. Sampai satu waktu di ayat yang terakhir, saudaraku, ayat pasal 38, Tuhan pun datang kepada Ayub dan menjawab semua pertanyaan Ayub. Bukan dengan jawaban menjelaskan apa yang terjadi, tetapi Tuhan menjelaskan siapa dirinya di hadapan Ayub. Tuhan menjawab pertanyaan Ayub dengan 70 pertanyaan yang Ayub tidak bisa jawab. Di manakah engkau ketika aku mendirikan, menciptakan dunia dan isinya? Ayub gak bisa jawab. Tapi itulah Tuhan, dia menyatakan dirinya bahwa dia adalah El Shaddai, Allah yang perkasa. Saudara, sekarang kita sadar bahwa apa yang terjadi di dalam orang-orang di Alkitab, kesukaran, kesulitan, itu adalah sesuatu yang Alkitabiah. Mari kita lihat 2 Timotius 3 ayat yang ke-12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah, saudara, saya percaya semua kita mau beribadah. Di dalam Kristus Yesus akan menderita apa? Aniaya. Saya lebih soft lagi, kesukaran. Alkitab yang ngomong loh. Tapi hari-hari ini banyak khotbah mimbar itu bicara kalau kamu hidup di dalam Tuhan, hidupmu akan diberkati. Akan selalu nyaman, selalu mulus. Tapi kita harus sadar bahwa dunia ini, kita berada di dunia yang tidak adil. Di dunia ini kita melihat persecution, orang-orang Kristen di Nigeria. Apakah mereka orang berdosa? Enggak. Tapi itulah jalan Tuhan. Dan mungkin mereka bertanya, kenapa Tuhan? Kita ngalami semua ini. Tapi Tuhan tetap diam. 1 Korintus 15 ayat 31. Saudara-saudara, tiap hari aku berhadapan dengan maut. Ini Paulus loh. Paulus, penulis Alkitab yang terbanyak di dalam perjanjian baru. Tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Ya artinya kesukaran, kesulitan, diancam, hidup yang terancam. Alkitab lagi ayat yang lain mengatakan bahwa dia karam kapal, dia disiksa, dia kelaparan, dia kedinginan, dia kehujanan, dia banyak mengalami kesulitan. Makanya dia tulis, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Satu contoh terakhir, Markus 15 ayat 34. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang artinya,
Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, di dalam satu sisi, di dalam satu masa pada waktu itu, inilah pertama kalinya Allah Trinitas, Allah Tritunggal itu terpisah satu sama lainnya. Selama itu Tuhan berkata, kamu melihat aku, engkau melihat Bapa. Aku ada di dalam Bapa, Bapa ada di dalam aku. Itulah Tritunggal Trinitas. Tetapi di atas kayu salib itu, dia berjerit, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Tetapi, kalau ayat selanjutnya, Lukas 23 ayat 46, ayat yang terakhir. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Di sini kita lihat bahwa di tengah kesunyian, di tengah diamnya Allah, Tuhan Yesus tetap percaya pada hati dan karakter Bapa. Dia tidak lihat tangan Tuhan, dia lihat terpisahnya dia dengan Allah, dengan Bapa. Tapi dia tetap percaya pada hati dan karakter Tuhan yang tidak pernah berubah. Saya panggil para pemain musik. Dalam keheningan Allah kita belajar banyak hal. Dalam kisah Abraham kita belajar bahwa Allah itu setia dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Sarah itu mandul, tetapi Tuhan bisa memberikan dia anak. Allah setia dan tidak melupakan janjinya. Sekalipun 24 tahun di dalam penantian Abraham, dia mengeluh, dia komplain sama Tuhan. Dan dia bahkan judging Tuhan. Di dalam kisah Ayub kita melihat bahwa Allah menguji kita anak-anaknya. Dalam kisah Yusuf kita belajar melihat dalam keheningan, dalam kesunyian Allah bekerja di belakang layar. Dalam kisah Daniel kita melihat dalam keheningan Allah bersama-sama dengan Daniel di dalam kesukaran, di dalam lubang singai, di dalam dapur api, Sadrak, Mesak, Abednego, Tuhan hadir di situ. Dalam kisah Paulus kita melihat kesukaran dan penderitaan mengerjakan hal yang baik dalam kehidupan kita. Dan kita perlu berserah kepada Tuhan. Ketika Anda tidak bisa melihat tangan Tuhan, tetaplah percaya hati dan karakter Tuhan tidak berubah. Kita tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi saat ini dalam kehidupan kita, mungkin kita tidak melihat tangan Tuhan saat ini. Sepertinya keadaan kita jauh daripada janji-janji Tuhan dan firman-firman Tuhan yang tertera di dalam Alkitab kita. Sepertinya apa yang kita alami sulit dan mustahil untuk kita bisa atasi. Tapi hari ini saudara, saya memperkenalkan Allah yang El Shaddai. Dia Allah yang maha kuasa. Sekalipun dia tidak bicara, sekalipun tangan Tuhan tidak terlihat dalam kehidupan kita, sekalipun keadaan kita makin sulit,
Marilah tahun ini kita akan akhiri untuk tetap berserah dan trusting God. Untuk tetap percaya hati Tuhan yang baik buat kita. Untuk tetap percaya karakter Tuhan. Dia Allah yang maha kuasa. Allah yang berkuasa. Dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Mari kita akan puji. Sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Mari kita bangkit berdiri. Kita bersyukur buat penyertaan Tuhan. Kau baik Tuhan. Semua yang Ku alami bersamamu. Ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehari hujan. Silakan wanita angkat pujian ini. Oh, sungguh kami bersyukur. We are grateful, Lord. Kau menyertai For everything. hidupku Kau bekerja dalam kehidupan kami. Bapa, ku berterima Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Pria angkat pujian ini. Untuk ku bersyukur. Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih. Bahwa kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Sama-sama katakan. Oh, hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Oh, semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Aku ada, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi.
kasih Tuhan. kasih Tuhan seperti pelangi, sehabis hujan. Oh, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau setia, Engkau setia. Tidak berubah janji-Mu, hati-Mu, karakter-Mu Tuhan tidak berubah untuk selama-lamanya. Dia Allah yang adil, Dia Allah yang kudus, Dia Allah yang baik dalam kehidupanku. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau menguatkan kami senantiasa Tuhan. Apapun yang kami alami di tahun ini Tuhan, kami bersyukur dan kami berterima kasih. Tuhan baik dalam kehidupan kami. Dan hari ini pun kami ada karena Tuhan baik dan karena favor Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk kuat senantiasa menghadapi apapun dalam kehidupan kami. Engkau menghibur, Engkau menyertai, Engkau memberikan kekuatan. Sekalipun Engkau diam Tuhan, tapi kami percaya Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan buat kami. Tuhan tuntun kami untuk apa yang harus kami lakukan di tahun yang akan datang. Untuk apa yang harus kami kerjakan, Tuhan tuntun kami. Sikap kami, hidup kami, perubahan-perubahan apa yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kami. Kami hamba-Mu Tuhan, kami siap untuk taat hidup di dalam Engkau Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong, sertai umat-Mu, sertai gereja-Mu, sertai kami semua Tuhan. Di dalam setiap apapun, Engkau kekuatan kami dan batu penjuru kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap tangan-tangan yang memberi. Terima kasih buat kesempatan kami boleh memberi di hadapan-Mu di dalam Engkau. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Berkati juga tangan-tangan orang yang mengelolanya Tuhan. Kami bisa mengelolanya untuk kerajaan-Mu Tuhan. Kami bisa mengelola dengan baik. Dan biarlah tempat ini boleh menjadi tempat yang subur dan taburan buat benih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, angkatlah tanganmu, menarahkan hatimu lembah. Biarlah engkau boleh pulang dalam berkat dari Allah Bapa. Di dalam nama anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Menyertai, menguatkan kehidupan kita. Memulihkan kita. Memberikan mujizat dalam kehidupan kita. Mulai dari hari ini sampai besok, sampai Maranatha. Sampai Tuhan menjemput kita di awan-awan. Yang sudah diberkati sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati. Happy New Year. God bless you.